Halo guys, bertemu lagi dengan Bu Dewi Nursani dari SMA Negeri 1 Nalungsari Jepara. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Hari ini kita akan belajar tentang penggolongan akun dan cara penomoran akun. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan penggolongan akun dan membuat kode akun. Oke, simak video ini sampai selesai ya. Guys, masih ingat kan dengan pertemuan yang kemarin tentang persamaan dasar akuntansi, yaitu di mana harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan akan dapat mengakibatkan perubahan-perubahan, baik itu penambahan maupun pengurangan terhadap setiap jenis harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Setiap terjadi perubahan perlu diadakan pencatatan ya. Dan untuk mempermudah dalam pencatatan diperlukan adanya suatu tempat yang berupa daftar yang disebut dengan akun. Jadi guys, akun adalah daftar atau tempat yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan tiap-tiap transaksi yang mengakibatkan perubahan-perubahan pada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, kita belajar mulai dari penggolongan akun dulu ya. Yang pertama adalah akun real. Akun real adalah akun yang dilaporkan dalam neraca. Saldo akun real ini terbawa dari satu periode ke periode berikutnya. Nah, yang termasuk dari akun real ini adalah harta, utang, dan modal. Yang kedua adalah akun nominal. Akun nominal ini adalah akun yang disajikan dalam laporan laba rugi. Akun nominal terdiri dari dua kelompok, yaitu pendapatan dan beban. Nah, kita mulai dari kelompok akun real dulu ya guys, yaitu harta. Harta adalah semua kekayaan perusahaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang. Adapun golongan akun harta ini terbagi menjadi 5 kelompok. Golongan akun yang pertama adalah harta lancar, di mana jenis-jenis akunnya antara lain adalah kas, efek, piutang, wesel tagih, perlengkapan, beban dibayar di muka, pendapatan yang akan diterima, dan persediaan barang dagang. Sedangkan golongan akun yang kedua yaitu investasi jangka panjang. Jenis akunnya adalah penanaman modal dalam saham, penanaman modal dalam obligasi, penanaman modal dalam bentuk dana. Dan golongan akun yang ketiga adalah harta tetap, yaitu jenis akunnya seperti peralatan, kendaraan, mesin, gedung, juga tanah. Nah, golongan akun yang keempat adalah harta tidak berwujud, seperti hak paten, hak cipta, hak merek, franchise, dan goodwill. Kalau ada yang mau kalian tanyakan, apa itu hak paten, hak cipta, dan lain-lainnya, silahkan kalian komentar di bawah ya. Nah, untuk golongan akun yang kelima, yaitu harta lain-lainnya. Jenis akunnya biasanya seperti mesin yang tidak terpakai atau tanah yang tidak menjadi tempat usaha. Kelompok akun real yang kedua yaitu utang. Utang adalah kewajiban yang harus dibayar kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Nah, pada utang ini terbagi menjadi dua golongan akun ya guys. Yang pertama adalah utang lancar. Utang lancar adalah kewajiban yang harus dibayar kepada pihak lain dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Jenis akunnya adalah utang usaha, utang bank, wesel bayar, beban yang masih harus dibayar, dan pendapatan diterima di muka.
Golongan akun yang kedua adalah utang jangka panjang, yaitu kewajiban yang harus dibayar kepada pihak lain dalam jangka waktu yang relatif lama atau lebih dari 1 tahun. Jenis akunnya adalah utang obligasi dan utang hipotek. Selanjutnya adalah modal. Modal adalah kekayaan pemilik perusahaan atau hak pemilik atas harta perusahaan. Besarnya modal pemilik sama dengan harta dikurangi utang. Yang membedakan menjadi bermacam-macam modal adalah tergantung pada bentuk perusahaannya, sehingga untuk nama dan sebutannya juga berlainan. Misalnya ya, untuk perusahaan perseorangan, nama modalnya biasanya menggunakan nama pemilik, misalnya modal Tuan Raka, modal Nyonya Dewi, nah seperti itu. Yang kedua adalah perusahaan persekutuan, atau milik 2 orang atau lebih. Nah, biasanya nama modalnya juga nama pemilik. Modal Tuan Raka dan Doni. Modal Nyonya Dewi dan Sinta. Nah, seperti itu nama modalnya. Yang ketiga adalah perusahaan perseroan atau PT. Biasanya ini terdiri dari modal saham. Nah, yang keempat untuk yang jenis koperasi ini modalnya terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Nah, mulai kita masuk ke akun nominal ya. Akun nominal yang pertama yaitu pendapatan. Pendapatan adalah penambahan dalam modal yang berasal dari kegiatan usaha atau hasil yang diperoleh dari kegiatan usaha. Nah, untuk pendapatan ini terbagi menjadi 2 golongan akun ya guys. Yang pertama adalah pendapatan operasional. Pendapatan operasional yaitu pendapatan yang diperoleh dari usaha pokoknya, seperti pendapatan jasa. Nah, untuk yang kedua, golongan yang kedua yaitu pendapatan non-operasional, yaitu pendapatan yang diperoleh dari luar usaha pokoknya. Misalnya pendapatan bunga, pendapatan komisi, atau pendapatan laba dari penjualan harta. Saya beri contoh nih, misalnya saya mempunyai usaha jasa salon, maka pendapatan operasional saya itu adalah pendapatan salon, yaitu dari kegiatan potong rambut, krimbat, dan lain-lain yang seperti itu, kegiatan usaha salon. Sedangkan pendapatan non-operasional saya adalah misalnya pendapatan itu saya simpan di bank. Nah, setiap bulan kan saya mendapatkan bunga. Nah, karena pendapatan bunga itu bukan usaha utama dari salon saya, maka pendapatan bunga ini terkategori pendapatan non-operasional. Akun nominal selanjutnya yaitu beban. Beban adalah pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil. Pada beban ini dibagi menjadi 2 golongan akun ya guys. Ada beban usaha, yaitu beban yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil dari usaha. Jenis akunnya adalah seperti beban gaji, beban listrik, beban iklan, beban sewa, dan beban air dan telepon. Kemudian golongan akun yang keduanya yaitu beban di luar usaha, yaitu beban yang dikeluarkan yang tidak ada hubungannya dengan usaha, seperti beban administrasi bank ataupun rugi penjualan harta. Saya beri contoh tadi tentang usaha salon saya. Jadi uang yang saya keluarkan untuk membayar yang ada hubungannya dengan kegiatan salon, seperti membayar gaji, membayar iklan, berarti itu adalah kategorinya beban usaha. Tetapi ketika saya mengeluarkan uang tapi tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha saya salon itu, seperti mengeluarkan uang untuk membayar administrasi bank, berarti beban administrasi bank itu adalah beban di luar usaha. Untuk mempermudah dalam pencatatan, sebaiknya akun tersebut disusun sedemikian rupa dan diberi kode-kode ya guys, agar lebih mudah mencari dan menempatkannya kembali pada kelompoknya masing-masing. Oleh sebab itu, kita belajar tentang memberi kode akun. Cara pemberian kode akun ini yang pertama kita bisa menggunakan dengan kode numeral. Kode numeral adalah cara pemberian kode akun dengan menggunakan nomor-nomor yang dimulai dari 0 sampai dengan 9.
Saya beri contoh nih ya, misalnya untuk harta saya beri nomor 1. Dan untuk golongan harta yang pertama yaitu harta lancar, saya juga beri nomor 1. Nah, jenis akunnya dari harta lancar ini seperti kas, nomornya 111. Dan untuk piutang 112. Untuk perlengkapan 113. Golongan harta yang kedua yaitu ada harta tetap, saya beri nomor 2. Nah, untuk jenis-jenisnya yaitu misalnya peralatan saya beri nomor 121, dan untuk kendaraan 122, dan untuk gedung 123. Jadi guys, penomoran dengan kode numeral ini yang pertama itu menyebutkan kelompok akunnya. Kemudian angka yang kedua menyebutkan golongan akunnya. Angka yang ketiga ini menyebutkan jenis akunnya. Cara yang kedua yaitu dengan kode mnemonik. Kode mnemonik ini yaitu cara pemberian kode akun dengan menggunakan huruf ya guys. Untuk menentukan hurufnya, tentukanlah nama huruf yang lebih mudah dikenal atau dimengerti. Bisa diambil dari singkatan huruf awalnya. Aturannya masih sama ya guys. Untuk huruf yang pertama menunjukkan kelompok akun. Huruf yang kedua menunjukkan golongan akun. Sedangkan huruf yang ketiga menunjukkan jenis akun. Saya beri contoh nih, masih sama dengan yang tadi. Untuk harta saya beri kode H. Nah, golongan akun harta yang pertama yaitu harta lancar, saya beri kode L. Nah, untuk jenis akun dari harta lancar seperti kas, saya beri kode HLK atau harta lancar kas. Nah, gitu. Kemudian piutang saya beri kode HLP. Sedangkan perlengkapan saya beri kode HLL. Golongan harta yang kedua yaitu harta tetap, saya beri kode dengan huruf T. Nah, jenis akunnya peralatan misalnya yaitu kodenya adalah HTP. Kemudian untuk kendaraan kode akunnya HTK. Sedangkan gedung kode akunnya adalah HTG. Cara pembuatan kode yang ketiga yaitu menggunakan kode campuran. Kode campuran ini adalah cara pemberian kode akun dengan menggunakan huruf dan angka. Nah, biasanya aja kelompok akun yang pertama itu menggunakan huruf. Kemudian golongan akun ini juga menggunakan huruf. Kemudian jenis akun ini bisa menggunakan angka. Jadi kombinasi gitu ya guys. Saya beri contoh ini untuk harta saya beri kode huruf H. Kemudian untuk harta lancar saya beri kode huruf L. Sehingga untuk kas kodenya adalah HL1. Kemudian untuk piutang kodenya adalah HL2. Dan untuk perlengkapan kodenya adalah HL3. Nah, untuk golongan akun yang kedua, untuk harta adalah harta tetap, saya beri kode T. Maka jenis akun dari harta tetap ini biasanya peralatan, saya beri kode HT1. Kemudian kendaraan HT2. Dan untuk gedung HT3. Nah, yang saya sampaikan tentang penyusunan kode-kode akun tadi itu bukan hal yang pakem ya guys, karena setiap perusahaan itu mempunyai gaya-gaya sendiri dalam memberikan kode akunnya. Jadi setiap perusahaan itu tidak sama ya. Yang saya berikan contohnya tadi itu hanya yang biasanya umumnya terjadi. Jadi perlu diperhatikan ya guys dalam pemberian nomor kode ini. Yang pertama yaitu kode akun harus dibuat dengan cara yang sederhana dan mudah untuk diingat. Jangan yang susah-susah. Yang kedua, kode akun dalam penggunaannya harus konsisten. Dari satu periode ke periode berikutnya kodenya harus sama. Dan yang ketiga yaitu jika ada penambahan akun baru, usahakan jangan sampai mengubah kode yang sudah ada. Nah, akhirnya kita sampai pula di penghujung pertemuan. Tapi sebelum saya tutup, kita tepuk ekonomi dulu yuk. Ekonomi.
Guys, buat kalian yang sudah paham dengan materi hari ini, silakan uji kemampuan kalian dengan mengerjakan soal pada link di bawah ini ya. Tapi jika kalian bingung, coba deh kalian lihat kolom deskripsi. Di situ sudah saya tulis kok. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Let's close our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.